Baik, selamat siang anak-anak semua. Kita akan coba bahas soal yang sudah dimasukkan oleh Bu Eni di Google Classroom. Tapi yang Bapak bahas ini adalah analisa dari ketentuan soalnya ya. Untuk jawabannya nanti bisa kamu coba di komputer yang ada Excel-nya yang ada di rumah kamu bila ada. Kalau enggak ya coba diskusi dengan mencoret-coret di kertas. Nanti kalau memang untuk mengetahui benar atau enggak bisa diakurkan dengan kunci jawabannya. Soal ujian ini adalah soal ujian yang dengan model meminta anak-anak menganalisa datanya dulu. Setelah mengerti, kemudian baru bisa menjawab. Kalau tidak dianalisa, maka nanti di dalam menjawabnya pasti akan bingung. Kita lihat di ketentuan soal, ya, terutama di tunjangan anak. Di sini ditulis status N dengan status BN. Padahal di sini N dengan BN itu nggak ada. Jangan menganggap bahwa soal ini salah. Kamu bisa analisa. Analisanya begini. Kita lihat di sini statusnya bukan N dengan BN. Kita lihat aja. Kalau yang angka 1 dia ada anaknya. Yang angka 0 tidak ada anaknya. Berarti dari analisa ini kita dapat kesimpulan angka 1 ini sama dengan N, sama dengan menikah. Angka 0 sama dengan apa? BN atau belum menikah. Nah, itu analisa yang pertama. Sekarang kita coba lihat gaji pokok. Gaji pokok saya lihat nggak ada masalah. Bisa diselesaikan dengan if, bisa diselesaikan dengan VLOOKUP atau HLOOKUP juga bisa. Kalau pakai if, ini kemungkinannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau pakai if-nya ada 5. Ya, ada 5. Bapak pikir ini nggak ada masalah. Di YouTube itu ada videonya yang membahas kalau seandainya kemungkinannya itu lebih dari 2. Itu bisa dijadikan patokan. Itu ya, 1. Terus yang kedua, di sini dikatakan golongan 2C gaji pokoknya adalah 3.900.000. Waktu kamu tuliskan ke dalam if, ini pemisah ribuannya nggak usah ikut. Pemisah ribuannya nggak usah ikut. RP-nya juga nggak ikut. Jadi 3.900.000. Pak, desimalnya Pak. Desimalnya ini kebetulan 0, nggak kamu tulis juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau tulis, hati-hati. Kamu harus periksa dulu. Excel yang kamu pakai itu, Windows-nya itu dibuat dalam gaya apa? Gaya Amerika atau gaya Indonesia? Ini kayak ini nih, Bapak mau ngecek Excel yang Bapak pakai ini gaya Indonesia atau gaya Amerika. Bapak tulis angka 1000 mengikuti gaya orang Amerika. Gaya orang Amerika itu adalah pemisah ribuannya koma, desimalnya titik. Enter. Setelah di enter, dilihat, oh angkanya rata kiri. Kalau angka itu harus rata kanan, angka itu tidak boleh rata kiri. Kenapa nggak boleh rata kiri? Nanti di dalam penjumlahannya jadi bingung, ya. Coba, ini angka 1000, ini angka 12,15. Harusnya kan satuan ini sejajar dengan angka 0 yang ini, 2 ini sejajar dengan angka 0 yang terakhir. Kalau rata kiri kan jadi nggak benar. Nah, jadi karena Bapak menulis suatu angka dengan format gaya Amerika ternyata dia rata kiri, berarti Excel yang dipakai ini bukan Excel yang dengan Windows gaya Amerika. Kita coba gaya Indonesia. Kalau gaya Indonesia, pemisah ribuan adalah titik. Salah. Pemisah ribuan adalah titik, desimal adalah koma. Enter. Lihat. Dia rata kanan. Berarti ini benar. Berarti komputer yang kita pakai ini adalah gaya Indonesia.
Nah, jadi kalau kamu nulis 3.900.000 nanti di dalam if, pemisah ribuannya nggak boleh dipakai, langsung aja tulis 3.900.000. Kalau mau pakai desimal, koma 00. Nah, itu ya, ini untuk penulisan, hati-hati. RP-nya tidak ditulis, ya. Pemisah ribuan tidak ditulis, desimalnya kalau mau ditulis koma 00. Kemudian if yang kamu tulis nanti itu ada pemisah bagian. If ya A, ini hanya asal-asalan aja, A3 misalnya sama dengan A, pemisah bagiannya apa ini? Pemisah bagiannya koma atau titik koma? Kamu ngintip ke sini, ini mungkin tidak terlalu jelas, kecil banget. Nih di sini nih. Ini ada koma atau titik koma. Kalau di sini titik koma, maka kamu pakai yang titik koma. Kalau di sini pemisah bagiannya adalah koma, kamu pakai koma. Kalau gaya Indonesia itu biasanya titik koma. Seperti itu. Jadi lihat ke sini, jangan sampai salah. Lihat ke sini, namanya tooltips. Lihat ke tooltips, pemisah bagiannya koma atau titik koma. Oke, itu analisa untuk yang gaji pokok. If-nya kamu cari sendiri. Ya, Bapak nggak bahas untuk jawabannya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kelihatannya sengaja dibuat kacau gitu, lihat ya. Jika status menikah dan jumlah anaknya lebih dari 2, anak nggak ada setengah, nggak ada seperempat, nggak ada. Anak itu bilangan bulat. Jadi kalau lebih dari 2 berarti mulai dari 3 ke atas. Ya, mulai dari 3 ke atas. Jadi kalau jumlah anaknya 3, 4, 5 dan seterusnya, mendapat tunjangan 30% dari gaji. Karena punya anak sudah pasti menikah, jadi ini statusnya adalah 1. Nah, kemudian 2 ini kayak jebakan ini. Awas, kalau lebih kecil dari 3, ya kalau lebih kecil dari 3, itu berarti apa? 0, 1, 2, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nolnya ikut. Nolnya ikut. Namanya juga tunjangan anak. Ya, tunjangan anak. Yang nggak punya anak nggak dapat 20% dong. Ya, ini dipertegas di bawahnya. Ya, jika menikah tapi tidak ada anaknya 0. Tapi di sini dia tulis lebih kecil dari 3. Lebih kecil dari 3, logikanya adalah 0, 1 dan 2. Dapat 20%. Tapi di sini dipertegas bahwa yang tidak punya anak nggak dapat. Berarti kedua keterangan ini harus kamu gabung. Bahwa yang mendapat tunjangan anak sebesar 20% adalah yang jumlah anaknya 1 dan 2. Kalau yang terakhir ini jelas. Namanya belum nikah, nggak punya anak, ya pasti nggak dapat. Ya, nah ini ya harus kamu tulis ulang. Ya, harus kamu tulis ulang. Nih, Bapak udah coba tulis ulang, ya. Nah, ini aslinya ya, dari rumus aslinya. Nah, ditulis ulang jadi begini. Tuh. Tunjangan anak. Ya. Nih, nikah, sudah menikah tapi jumlah anaknya tidak ada, 0%. Sesuai dengan ketentuan ini kan. Jika status belum menikah, ya jumlah anak pasti 0, tidak dapat. Nih, nikah jumlah anak 0, 0% kali gaji pokok. Kemudian ini yang tadi ini gabungan ini, ya. Nah, ini gabungan nih. Jika jumlah anaknya 1 sampai dengan 2 orang, ini lebih kecil dari 3. Ya. Nolnya jelas nggak ikut. Karena kan ini ada keterangan tambahan bahwa nikah kalau jumlah anaknya 0 nggak dapat. Berarti yang dapat itu adalah yang jumlah anaknya 1 sampai dengan apa? 2, 20%. Sedangkan kalau jumlah anaknya 3 itu berarti lebih besar dari 2, itu dapatnya berapa persen? 30%. Ya, jadi ini dianalisa, kamu tulis ulang, menghasilkan ini.
Kemudian yang terakhir, kalau belum menikah nggak dapat nih. Belum menikah 0% kali gaji pokok. Nah, ini kita pertegas lagi. Nikah berarti statusnya apa? 1. Kalau belum nikah berarti statusnya apa? 0. Jadi kalau statusnya 1, kemudian jumlah anaknya sama dengan 0, 0% kali gaji pokok. Statusnya 1, tapi jumlah anaknya lebih besar sama dengan 1 sampai dengan jumlah anaknya lebih kecil dari 2. Ini sama dengan 1 sampai 2. Ini kan ada tanda sama dengan, berarti satunya ikut, duanya juga ikut. Itu 20%. Mulai 3 ke atas, jadi lebih besar ini ada sama dengan. Lebih besar sama dengan 3, 30%. Kalau statusnya 0, ya berarti belum nikah, udah pasti nggak punya anak, 0%. Ya. Yang ini boleh juga ditulis seperti ini, sama aja. Jumlah anak sama dengan 0, 0%. 1 sampai dengan 2 itu berarti lebih besar dari 0, lebih kecil dari 3. Ini nggak ada sama dengan, berarti 0-nya nggak ikut. Ini nggak ada sama dengan, berarti 3-nya nggak ikut. Jadi berarti 1 sama 2. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini bukan 3, ini 2, sorry. Jumlah anak lebih dari 2. Di sini kan dikatakan bahwa jumlah anak lebih dari 2, 30%. Jadi jumlah anaknya kalau lebih dari 2, maka dia 30%. Ya, jadi 3, 4, dan seterusnya. Ya, kalau statusnya 0, maka dia 0%. Yang statusnya 0 kan berarti belum menikah. Nah, ini nanti if-nya gimana, Pak? Bapak kasih clue. If-nya kamu tulis begini, if status sama dengan, terserah mau 0 dulu boleh, 1 dulu boleh. Misalnya yang 0 dulu dah. Jika statusnya 0, berarti daerah sini adalah daerah yang belum menikah. Ya. Kalau benar kan dia ngambil yang dekat, kalau salah dia ngambil yang jauh. Kalau benar statusnya 0, berarti daerah ini daerah orang yang belum menikah. Kalau salah dia ngambil yang belakang, berarti dari belakang ini adalah daerah orang yang sudah menikah. Nah, kalau belum menikah statusnya 0, ini rumusnya kan? Berarti rumus ini ada di sini. Kalau sudah menikah, rumusnya apa? Ini rumusnya ini. Membahas ini. Ya. Sini. If anak sama dengan 0, maka titik-titik dan seterusnya. Jadi di dalam if ada if-nya. Seperti itu, ya. Ini kamu coba, kunci jawabannya Bapak nggak mau ngasih, Bapak hanya bantu menganalisa. Kemudian yang berikutnya, tunjangan istri. Ya, ini tinggal dicek aja, kalau statusnya 1, ya nikah 1, ya langsung 25% kali gaji pokok. Kalau tidak, 0% kali gaji pokok. Kemudian total gaji, awas, ini juga dijebak. Dia hanya tulis gaji pokok plus tunjangan. Tunjangannya ada 2 loh, tunjangan anak dan tunjangan apa? Istri. Tunjangan anak dan tunjangan istri. Jadi tunjangan ini berarti gaji pokok plus tunjangan anak plus tunjangan istri. Itu analisanya ya. PPh 10%. Ini 10% dari total gaji. Ya, 10% dari total gaji. Dari tabelnya juga jelas, ya. Nih dari tabelnya, lihat. Ya. Nih, dia letaknya di sini setelah total gaji. Biasanya begitu. Jadi setelah, karena terletak di setelah, ya berarti ini 10% dari sini. Sesuai dengan ketentuannya, ada ketentuannya. Untuk ketentuannya bisa ditanyakan ke Bu Eni. Ketentuan yang diatur ya. Oke. Kemudian sekarang kita lanjutkan lagi. Jelas ya, jadi total gaji itu gaji pokok plus tunjangan anak plus tunjangan istri. PPh ini adalah 10% dari total gaji.
Kemudian untuk gaji bersih, ya, itu adalah total gaji dikurang dengan apa? PPh, ini mah gampang ya. Take home pay istilahnya, gaji bersih. Itu ya analisa rumusnya ya, ini permintaannya. Nah, permintaannya melengkapi daftar gaji berarti masukkan rumusnya. Print enggak tabel gaji tersebut, bentuk hasil dan rumus. Kalau menampilkan rumus, ya kalau menampilkan rumus caranya gimana? Ya, ini misalnya nih, sama dengan, misalnya ini ada rumus lah, asal-asalan. Tambah ini. Misalnya tulis 3, ini 4. Menampilkan rumus, bisa dengan CTRL, lalu diikuti oleh tanda kayak cacing, ada di samping angka 1. Ini angka 1 ini yang kayak cacing nih ada di sini. Jadi kamu tekan CTRL ya, ini Bapak peragakan ya. Ini CTRL-nya ditekan, lalu tanda cacing ini dicolek. Tuh, dia keluar rumusnya. Ya kalau kolomnya nggak bertambah besar kamu kecilin nih. Tuh, dikecilin. Ya. Nah, nanti ini dicetak ke kertas untuk dilaporkan. Kalau normalin lagi, Pak, ya CTRL tanda cacing lagi. Tuh. Dia kembali normal. Ya. Tuh. Jadi buat dulu tabelnya sudah jadi, rumusnya sudah benar, cetak ke kertas. Setelah selesai cetak ke kertas, ya, kemudian CTRL tanda cacing untuk memunculkan yang versi rumusnya, cetak lagi. Nyimpen, saya sarankan nyimpen 2 kali aja biar enak. Simpenan yang pertama adalah yang bentuknya begini, yang nggak ada rumusnya, yang ada hasil. Simpan yang kedua adalah yang ada rumusnya. Ngebedainnya ya di belakangnya aja ditambahin. Ya misalnya tentang gaji pokok. Gaji yang satu namanya gaji pokok nggak pakai apa-apa. Yang kedua gaji pokok rumus. Jadi ada 2. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk grafik. Ini grafik ini ada perdebatan juga. Pertama, kalau tidak dituliskan ketentuannya bahwa grafik yang mau dibuat itu berdasarkan data apa, ya, kita lihat ini yang bisa kita gunakan untuk membuat grafik itu yang angka. Jadi berarti kalau ini dibuat grafik, lihat ini angka jumlah anak, angka status, angka gaji pokok, ya, dan seterusnya. Itu angka semua ini harus dimunculkan di grafik tersebut. Apa akibatnya? Angka gaji pokok dalam jutaan, angka jumlah anak dengan status ini satuan. Jadi nanti grafiknya itu lucu. Yang satu menjulang tinggi, ya, menjulang tinggi, ya. Nah, yang satu lagi yang untuk status atau jumlah anak itu bagaimana? Pendek. Jadi tinggi dengan pendek, yang satu mah tinggi, yang satu mah konten pendek. Kan grafiknya jadi lucu. Bahkan mungkin juga ini hanya kelihatan satu garis. Jadi kalau diminta untuk membuat grafik tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan bahwa yang mau dipakai, angka yang mau dipakai untuk grafik itu yang mana, nah itu agak bingung. Tapi kalau kita pakai logika, kalau diminta untuk membuat grafik itu paling tidak ya, itu ada 2 versi. Versi yang pertama adalah nama dengan jumlah anak. Udah nama dengan jumlah anak aja.
Yang kedua, statusnya direkap berapa orang yang sudah menikah, berapa orang yang belum menikah. Jadi nanti grafiknya jadi ada seperti ada data tabel baru seperti ini. 1 dengan 0, atau mungkin ikutin aturannya nikah dengan belum nikah. Ini jumlah orangnya berapa yang sudah nikah? Jumlah orangnya berapa? Jadi ini ada jumlah. Data inilah yang digunakan untuk membuat grafik yang kedua, yaitu berdasarkan status. Grafik yang ketiga adalah ya ini yang menyatakan rupiah nih, segini nih. Jadi ada 3. Ya, atau dibaca lagi soalnya, mungkin dia menyebutkan, kalau dia menyebutlah grafik gaji bersih, berarti nama dengan gaji bersih. Buatlah grafik untuk dijadikan satu, gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri. Ya sudah, berarti nama dengan gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri. Tapi kalau dia tidak menyebutkan, berarti kamu buatnya nama, ya. Kemudian apa? Ini kan dia sejenis, sama-sama rupiah. Ya. Seperti itu. Nah, ini analisanya, ya. Analisa dari Bapak untuk membantu kamu mengerjakan. Nanti Bapak akan bikin catatan lagi. Yang terakhir tentunya yang berisi jawaban. Oke ya, ini sekilas sampai di sini dulu untuk penjelasan keterangan rumusnya.